Selamat Natal, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak mungkin kami dapat mengerti sesuatu yang berarti bagi hidup kami, kecuali kalau Tuhan menunjukkannya kepada kami. Maka Tuhan tolonglah kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca satu bagian firman Tuhan. Satu ayat saja kita baca, yaitu dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kata Daud. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Ayat yang kita baca ini adalah satu ayat yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala. Jadi pada waktu itu gembala-gembala datang ke padang untuk menjaga dombanya. Lalu kemudian malaikat-malaikat ini juga datang kepada para gembala dan mengabarkan kabar sukacita Natal, yaitu hari ini telah lahir bagimu Kristus, yaitu di kota Daud. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah janjikan bahkan pada waktu pertama manusia berdosa. Ya, kita melihat tadi di dalam tayangan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bukan? Bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan ular itu, ya. Keturunan ular ini akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah satu nubuatan yang paling pagi, yang paling pertama daripada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, sekali ya manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan langsung menjanjikan kepada manusia itu kedatangan daripada juru selamat. Ya, kita lihat keturunan dari perempuan itu yang tentunya adalah Tuhan Yesus akan meremukkan kepala. Sedangkan ular itu sendiri akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu, di mana mereka akan ada permusuhan yang kekal itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa apa efeknya ya kalau ular meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu, apa akibatnya? Kalau keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala, sedangkan ular akan meremukkan tumit. Ya, kalau tumit remuk, akibatnya apa? Masih pagi ya, belum bisa, pada belum bangun. Jadi gampang, meremukkan tumit, akibatnya apa? Tumitnya remuk. Ilah, begitu gampang. Meremukkan kepala, apa dampaknya? Nah, sekarang udah pinter ya. Jadi kepalanya remuk, tadi tumit remuk. Nah, tapi sekarang bedanya ya. Kalau tumit remuk bagaimana? Ya tumitnya remuk, begitu kan? Ya. Kalau kepala remuk, sekarang nggak bisa juga ya. Kepalanya remuk. Bedanya adalah tumit remuk ya jadi pincang-pincang. Kepala remuk jalan tanpa kepala. Begitu kan? Ya, beda kan? Beda sekali jauhnya. Jadi sudah dijelaskan.
memang ular itu nanti ya akan bekerja seolah-olah mereka menang ya. Mereka dapat menyalibkan Tuhan Yesus. Begitu kan? Ya, wah kami dapat meremukkan tumitnya, tapi sebab apa? Sebab Tuhan Yesus bangkit, begitu kan? Dan Tuhan Yesus akan meremukkan kepala daripada ular itu, ya. Nah, kita lihat bahwa sekarang tentunya Tuhan Yesus memang belum final, ya, belum final lah, udah tahu ya final kan, kita baru final sepak bola kan, ya. Jadi belum final ya di dalam meremukkan kepala daripada ular. Tapi pada waktu kedatangan kedua itulah saatnya kemudian iblis itu akan diremukkan. Ya, jadi perbedaannya kalau satu cuma remuk tumit, satu remuk kepala. Ya, kalau remuk tumit, nah itu yang terjadi pada waktu Yesus di kayu salib. Tapi remuk kepala itu akan terjadi nanti pada waktu kedatangan Yesus kedua kalinya. Ya, jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berjanji ya, nanti akan datang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala daripada ular itu. Dan sekarang kemudian malaikat dikirim kepada para gembala dan menyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita lihat ucapan daripada malaikat itu adalah menggenapi satu nubuatan yang sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu kemudian diwujudkan. Ya, Tuhan tidak melupakan janjinya seperti kita katakan kemarin, bukan? Ya, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada manusia. Cuma persoalannya manusia tidak hidup menurut janji Tuhan. Ya, Tuhan bilang nanti ular ini kepalanya akan diremukkan. Tapi kita kadang-kadang dalam hidup kita masih mengikuti iblis, bukan? Kehidupan kita. Nah, sekarang kita pikirkan tapinya dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekarang kita tanya, juru selamat. Juru selamat itu kerjanya ngapain? Wah, sekarang bagus. Saya cuma satu ya. Yang lain kemana ya? Jadi juru selamat kerjanya apa? Kerjanya ya menyelamatkan. Ya, tanya lagi lebih dalam. Ini nanya melulu ya. Menyelamatkan kita dari apa? Ada yang kategorisasi belum ya? Menyelamatkan kita dari apa belum tahu ya. Menyelamatkan kita dari kematian, dari dosa, bukan? Ya, bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, begitu kan? Ya. Nah, selama ini kita mengerti keselamatan itu seperti demikian, ya. Jadi kita mengerti di dalam aspek legalnya, aspek hukumnya. Ya, yaitu bahwa orang berdosa, ya, upah dosa adalah maut, kata Paulus, kan? Orang yang berdosa hukumannya maut atau mati, ya, berdosa mati, begitu kan? Nah, supaya jangan mati, ya, maka Tuhan menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dengan mana? Upah dosa yaitu maut. Bagaimanapun harus kematian. Nah, tetapi Tuhan menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib, menggantikan semua kita yang percaya kepada Dia. Lalu dengan demikian kemudian kita diselamatkan. Jadi selama ini kita mengerti seperti itu kan ya. Selamatkan dari mana? Selamatkan dari dosa. Sebab kita berdosa, kita harus mati. Tapi bukan kita yang mati, tapi Yesus yang mati di atas kayu salib menggantikan kita. Semua tahu dong ya. Kalau nggak tahu mesti katekisasi lagi ya. Daftar kapan ya? Nah, jadi seperti demikian kan. Nah, kita selalu mengertinya seperti itu. Lalu kemudian diperkuat lagi dengan perkataan daripada Paulus, bukan? Ya, demikianlah
tidak ada lagi penghakiman bagi kita yang percaya kepada Dia. Ya, yang berada di dalam Kristus, yang percaya kepada Dia, maka tidak ada lagi penghukumannya. Nah, lengkap pengertian kita akan keselamatan kan? Yaitu kita tidak akan dihukum lagi, kita akan dituntut hukuman dosa yaitu maut sebab Tuhan telah menggantikan kita. Maka disitulah kita mengerti Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yesus Kristus adalah juru selamat yang kita rayakan pada hari Natal. Begitu ya. Sama sekali memang tidak salah aspek legal, aspek forensik, aspek hukum daripada kematian dan daripada Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan kita ya. Tapi menurut saya kalau kita cuma sekedar mengerti sampai di situ ya, kita lihat maka kita cuma melihat saya sudah diselamatkan gitu ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu kan? Ya, kita mengertinya adalah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, kita memperoleh hidup kekal. Ya. Nah, jadi sekarang kita melihatnya jadi bahwa setelah kita percaya ini, kita diselamatkan ya. Kita mengalami hidup yang kekal, begitu kita mengerti. Tapi ya, antara hidup kita sekarang dengan hidup kita nanti ya, sebab tetap meskipun kita percaya kepada Tuhan Yesus, dari sini lalu kemudian sampai hari kematian kita, begitu kan? Lalu sampai kita berjumpa dengan Yesus Kristus nanti muka dengan muka, ya. Persoalannya adalah dari sekarang sampai mati ngapain? Karena segala sesuatu perbuatan kita sudah tidak ada penghukuman, ya. Nah, kamu ingat lagi ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Siapa yang percaya? Coba angkat tangan. Gak ada loh. Gawat kamu. Jemaatmu gak ada yang percaya. Besok katekisasi lagi dia. Boleh tanya ulang. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Siapa yang binasa? Nah, baru benar ya, baru benar. Puji Tuhan, semua tidak binasa ya. Nah, semua hidup kekal. Jadi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Oke, setelah kamu yakin itu semua, sekarang saya tanya nih ya, tanya lagi nih. Kalau tanya kamu baru mikir, kalau nggak ditanya sungguh mati nggak mikir. Jadi gini, kamu percaya nih ya. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apa ya? Sekarang cerita mendadak memang susah. Jadi mendadak ada orang mau merampok kamu, begitu ya. Tapi kamu tuh jago silat, ya. Dia kasih duit, gitu kan? Pakai pisau. Wah, sama kamu langsung ditepis, ditonjok sekali kepalanya sama kamu. Terus remuk kepalanya, oke? Mati tuh yang nodong. Lalu ada polisi. Polisi kan nggak ngerti apa-apa. Cuma dia lihat kamu tonjok orang, kepalanya langsung remuk. Langsung dia keluarin pistol. Wah, bahaya bener nih orang nih. Sekali pukul mati begitu ya. Gue dipukul mati nih. Jadi belum apa-apa dia keluarin pistol. Dia tembak kita ya. Dan nggak tembak kaki. Orang Indonesia memang rencananya mau tembak kaki, tapi kenanya kepala ya. Makanya mesti tembak kepala kena kaki gitu kan. Ini mau tembak kaki nih ya, tapi saking gemeteran tembak dor kepalanya. Nah, kamu remuk kepalanya, lalu bagaimana kamu?
Ya mati lah, semua juga tahu, anak-anak kecil juga tahu ya. Jadi tembak, kepala, mati. Nah, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kamu baru tonjok orang yang mau merampok kamu sampai mati. Ya, sekarang saya mau tanya, kamu masuk kemana? Nanya nih. Kalau nggak lulus, nggak dikasih pulang, saya khotbah 3 jam. Sampai dilemparin telur nanti ya. Jadi kamu habis bunuh orang nih, ya, terus ditembak, mati kamu juga. Kamu masuk kemana? Ke gereja? Nggak sempet, nggak sempet, gitu ya. Masuk kemana kamu? Hah? Masuk ke mati? Iya tentu peti mati. Mungkin enggak loh, ya, dibuang aja langsung habis nonjok orang, gitu kan? Masuk kemana? Ke surga. Kita biasanya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal, ya. Terus kita habis tonjok orang mati ini benar-benar nih, dia mati ditonjok sama kita. Terus kita ke sorga, lalu perginya ke sorga. Enak kan? Ya, habis tonjok orang mati ke sorga. Paling enak kan orang Kristen kan? Begitu kan? Yang lain, wah tonjok orang mati, masuk neraka. Misalnya gitu ya. Tapi kita kok tonjok orang mati masih masuk surga. Nah, tonjok orang mati aja masuk ke surga. Apalagi kita cuman ngata-ngatain orang. Masuk surga enggak? Nanya nih masuk mana gitu. Hah? Masuk surga. Coba kita fitnah orang nih, masuk mana? Masuk surga. Oke, kita berantem nggak sampai mati, kita cuma pukul dikit. Hah? Masuk mana? Masuk surga. Ya, kita nipu orang, gak pinjem duit dong, nggak banyak-banyak 5 miliar aja, gitu. Terus kita ngepulangin ya, terus mati, masuk kemana? Masuk surga. Jadi akibatnya kalian semua nih habis nonjok orang, pukul orang, fitnah orang, apa semua jahat-jahat sama orang, masuk kemana? Masuk ke gereja. Gitu. Ya. Pokoknya asal ke gereja. Pokoknya asal berdoa. Pokoknya asal baca Alkitab. Pokoknya asal berikan persembahan pada gereja. Lalu kemana kita? Pasti masuk surga. Meskipun kita busuk, meskipun kita jahat, meskipun kita melakukan dosa, kita tetap masuk surga. Nah, akibatnya itu. Jadi kalau kita terlalu melihat cuma daripada segi segi hukum daripada persoalan ini, maka kita selalu seperti demikian. Maka tidak heran, saya tanya sekali lagi ya, orang Kristen sama orang Buddha, baikan mana? Gak berani jawab ya. Orang Kristen sama orang Buddha, baik mana? Banyak ya. Yang betul. Betul, sangat betul. 100 buat ibu. Untung tadi saya nggak nawarin sepeda ya. Tawarin sepeda bisa hilang hari ini ya. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi kita tuh melihatnya seperti itu ya. Orang Buddha itu mereka berbuat baik supaya masuk surga. Karena mereka mau masuk ke surga, dan untuk masuk ke surga adalah berbuat baik, mereka lebih baik. Orang Kristen hanya percaya, dituntutnya hanya percaya. Dengan percaya saya masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya, bukan agar barang siapa berbuat baik, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu.
Jadi kita setelah diselamatkan sudah hidup sembarangan, hidup seenaknya. Begitu kan sebagai orang Kristen. Nah, kita mesti melihat aspek yang lain sebenarnya daripada keselamatan. Ya, apakah Anda sungguh-sungguh merupakan orang yang diselamatkan? Nah, kalau kita melihat daripada surat Ibrani. Ya, surat Ibrani itu sebenarnya memberikan aspek yang lain daripada keselamatan itu. Ya, tadi kan kita tanyakan apa itu keselamatan itu sebenarnya. Ya, nah, kalau kita lihat bahwa kita cuma masuk ke surga, begitu kan? Tapi kalau kita lihat maka kitab Ibrani itu menuliskan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ya, dia berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, tempat kudus zaman dahulu tentunya bait Allah. Tetapi bait Allah itu cuma menjadi sebuah tempat kudus itu cuma menjadi sebuah replika daripada surga. Ya, jadi dengan lain perkataan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke surga. Nah, sampai di sini sama kan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tapi berikutnya ayat 20 dikatakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, sekarang penulis surat Ibrani ini berkata, ia telah membuka jalan, ya, membuka jalan bagi kita untuk masuk ke surga. Bagaimana caranya? Dan dikemukakan oleh penulis surat Ibrani adalah bahwa kita hidup kita ini melalui tabir, ya, yaitu dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat latar belakang daripada apa yang ditulis surat Ibrani ini. Bapak Ibu tahu denah daripada bait Allah, ya? Nggak tahu juga nggak apa-apa kok, ya, masuk surga kok, ya. Denah bait Allah itu persegi panjang, gitu ya. Nah, sepertiga dari bait Allah itu disebut ruang maha kudus, ya. Sedangkan 2/3 itu lagi adalah disebut sebagai ruang kudus. Jadi cuma 2 itu, ya. Di sini pelatarannya daripada bait Allah, ya. Nah, lalu kita lihat ruang maha kudus itu hanya boleh dimasuki 1 kali 1 tahun. 1 tahun, ya, 1 kali oleh imam besar. Jadi yang masuk ke sana cuma imam besar. Imam besar menyucikan dirinya sendiri. Lalu kemudian setelah dia suci dia boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Lalu kemudian di sana dia menyucikan semua perangkat daripada ruang maha kudus itu. Begitu kan? Nah, jadi ini cuma 1 kali 1 tahun manusia boleh oleh imam besar. Nah, penulis surat Ibrani berkata, kita punya satu cuma imam besar yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Nah, ini tabir yang membatasi antara ruang kudus di mana orang-orang laki Yahudi beribadah, di sini adalah tempat Tuhan yang dianggap kudus, ya. Dan yang masuk ke sana ada imam. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati, kita kan membaca cerita, ya, di mana tabir bait Allah itu bisa terbelah 2. Tabir bait Allah itu terobek menjadi 2. Ya, itu adalah satu mujizat. Karena apa? Tabir bait Allah itu sangat tebal, tinggi. Lalu kemudian untuk mengangkat tabir bait Allah itu digantung sana, begitu kan? Untuk menggantung itu perlu 300 orang. 300 orang untuk mengangkat, untuk bisa angkat tabir bait Allah ini. Bayangkan betapa beratnya, 300 angkat itu rame-rame begitu kan. Lalu gantungkan. Nah, jadi kita lihat bahwa tabir itu sangat tebal sekali untuk menunjukkan bahwa antara Tuhan dan manusia itu ada satu tabir yang membelah hubungan
antara manusia dengan Tuhan. Tapi kemudian suatu Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Tirai itu terbelah dua. Tirai itu terbelah dua. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan itu, ya. Kita ingat, ya, pada waktu manusia berdosa, kalau kita melihat selalu aspek hukumnya adalah, kamu melanggar, dibilang jangan makan buah, mereka makan, ya, pelanggaran seperti kamu, ya, batas kecepatan 80, begitu kan, ya, kamu jalan 100, maka kamu melakukan pelanggaran kan, pelanggaran kamu ditilang, ya, tapi ini dengan Tuhan, maka kamu pelanggaran mati, begitu kan. Nah, mati itu apa? Sebab waktu makan buah itu tetap aja Adam dan Hawa tidak mati kan. Nah, waktu itu adalah mati secara rohani. Mati itu dalam Alkitab itu dilihat sebagai apa? Sebagai keterpisahan. Kamu itu kalau mati itu kamu punya tubuh dan jiwa itu terpisah, maka kamu mati. Ya, tubuhnya sudah tidak bernyawa lagi, bukan? Ya, mati. Nah, pada waktu kamu memakan pastilah kamu mati. Mereka tidak mati karena mereka matinya rohani kan. Dan tetapi waktu mati rohani itu apa yang terjadi? Kamu terpisah dengan Tuhan. Kamu terpisah dengan Tuhan. Ya. Dan ini artinya apa? Menunjukkan sebuah relasi yang terpisah. Kira-kira kamu bayangkan, ya, sesuatu yang kita nggak tahu, biasanya kita mesti bayangkan kan. Kira-kira Adam dan Hawa waktu di Taman Eden kerjanya ngapain? Bingung ya. Kalau nanti kamu mati tapi masuk surga kan, kamu mau ngapain di surga? Hah? Nyanyi ya? Nah, banyak orang kalau ditanya, kamu ke surga ngapain? Puji Tuhan. Makanya orang Kristen suka nggak mau jadi Kristen karena mereka nanti pikir ke surga kerjanya haleluya, 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 1.000.000 tahun. Nyanyi terus loh, puji Tuhan. Nah, kita nggak mau ke surga jadinya, ya. Maka banyak teman-teman yang nggak mau ke surga, lebih baik daripada nyanyi terus 1.000.000 tahun haleluya, mendingan kita ketemu Michael Jackson. Begitu kan? Sama kita ketemu Madonna. Entah di manalah, begitu kan? Gitu. Nggak rame cuman haleluya, haleluya, amin, haleluya. Nah, gitu aja 1.000.000 tahun. Ya, makanya orang nggak mau tuh ke surga kali, ya. Kelakuan sembarangan. Nah, kita sebenarnya di surga itu sebenarnya ngapain? Nah, kita mesti pertanyakan, Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa ngapain aja? Nah, kita pasti kerja karena Adam dan Hawa juga kerja kan, ya. Mereka untuk mengusahakan taman itu kan, kita kerja. Tapi yang paling utama pada waktu mereka dalam Taman Eden itu, satu kebahagiaan, satu kesukacitaan mereka adalah apa? Berjalan bersama dengan Allah. Jadi dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 kan, ketika manusia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman pada hari yang sejuk, maka bersembunyilah manusia. Nah, jadi sebenarnya orang-orang itu, Adam dan Hawa itu berjalan bersama dengan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Kemudian diulang nanti di dalam Kejadian pasal 5. Dan Henokh hidup berjalan dengan Tuhan. Itu kata kerjanya sama, halak. Ya, berjalan dengan Tuhan. Artinya bergaul dengan Tuhan. Ya. Bersama dengan Tuhan, ya. Alkitab kita mengatakan
manusia itu berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Nah, yang penting itu adalah itu, ya. Jadi waktu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, setelah kemudian kematian daripada Tuhan Yesus, tabir terbelah dua. Sekarang tidak perlu imam lagi, tapi sudah dilakukan oleh imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Yang sebenarnya tabirnya itu seolah dirinya sendiri terbelah dua. Artinya Tuhan Yesus punya kematian di atas kayu salib. Ya, seperti dirobekkan. Kemudian antara ruang kudus dan ruang maha kudus sekarang menjadi satu. Dan manusia sekarang bisa masuk dari ruang kudus ke ruang maha kudus tanpa ada imam besar. Karena tirai bai'atah yang memisahkan kedua ruangan itu sudah terbelah dua. Nah, itu yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, ya. Jadi kita sekarang dengan penuh keberanian kita bisa masuk ke tempat kudus Allah, ya, ke surga misalnya, ke tempat Allah berada, ya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, sekarang implikasinya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, lalu so what? Ya, bagaimana? Dikatakan oleh penulis surat Ibrani lagi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita sekarang punya hubungan yang langsung bersama dengan Tuhan. Ya, kita kehilangan apa waktu kita Adam dan Hawa di dalam Taman Eden? Kehilangan apa waktu mereka berdosa? Mereka mengalami the loss of direct relationship with God. Kehilangan hubungan langsung dengan Tuhan. Ya, sekarang mereka melalui pengantara, melalui imam dan sebagainya, begitu kan? Ya, karena mereka kehilangan hubungan langsung dengan Tuhan. Tapi sekarang dengan terbelahnya tirai bait Allah, terbelah menjadi dua, lalu sekarang apa? Mereka mendapatkan kembali the loss of direct relationship with God. Mereka tadinya kehilangan hubungan dengan Tuhan langsung, maka sekarang setelah kematian Tuhan Yesus, kita mendapatkan kembali hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat kan, sekarang penulis surat Ibrani itu melihat keselamatan dari sudut yang lain, yaitu aspek relasi. Ya, tidak salah dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, berdasarkan aspek hukum. Artinya kamu itu bersalah, kamu itu berdosa, tapi seharusnya kamu mati. Tapi Yesus Kristus yang mati buat kita. Dan kita tidak lagi ada penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman untuk kita. Begitu kan? Nah, tapi penulis surat Ibrani mengatakan Yesus Kristus telah menjadi tabir yang tadinya memisahkan antara kita dengan Tuhan. Sekarang dengan kematiannya, terbelah duanya tirai dari batu Allah itu, kita sekarang mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin dikatakan kan, kita itu ada janji Tuhan, ya, janji Tuhan yang bermacam-macam sebenarnya kepada kita, tapi kita hidup seolah-olah Tuhan tidak pernah berjanji. Kita hidup seolah-olah kita itu tidak perlu memperhatikan dengan serius janji Tuhan. Sama juga, Tuhan telah menyelamatkan kamu. Hari ini hari Natal telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat menyelamatkan kita dari apa? Menyelamat kita pertama memang dari dosa seperti dikatakan oleh Paulus. Tetapi yang kedua, juru selamat untuk apa? Untuk memberikan kepada kita satu hubungan langsung dengan Tuhan. Direct relationship with God. Hubungan langsung. Itu sebabnya
Kita sekarang bisa langsung berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa lewat Tuhan, berbicara kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan karena kita punya hubungan langsung dengan Tuhan. Tapi hubungan itu sayang kita tidak menanggapi dengan serius. Nah, saya sudah menjadi pendeta ya sekian tahun. Tapi kemudian Tuhan kemudian memberikan saya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ya, jadi saya ke Amerika. Saya datang ke Amerika hari Sabtu. Hari Minggu sekolah langsung mulai. Ya saya memang datang pas-pasan karena banyak hal ini itu mesti dikerjakan dulu sampai saat terakhir. Jadi saya datang ke Amerika lalu besok langsung acara sekolah mulai. Acara sekolah dimulai dengan retreat. Begitu. Ya, retreat, kami retreat. Terus waktu dibilangin ya malam ya, besok kita kumpulnya tempat sini ya. Saya punya dom, cuman tinggal nyebrang jalan sedikit cuman ya ke tempat pertemuan itu ya. Kita kumpul semua di sini, kita berangkat sama-sama gitu ya. Oke, gitu ya. Udah saya pulang besok lalu kemudian datang lalu kemudian kita siap pergi. Berapa orang yang ikut retreat? Nah, seumur hidup saya ikut retreat itu yang paling sedikit. Biasanya kita retreat berapa orang? Ya kalau kecil ya 30 orang lah katakan ya. Ini berapa orang? 7 orang. Begitu. Lalu kemudian berangkat bersama-sama dengan kita. Wah 7 orang yang pergi retreat pembicaranya berapa? Ada 3. Jadi lawyer amat nih ya. Kita satu pembicara 100 orang. Kan bayarnya murahan jadinya kan. Ini cuman 7 orang lalu pembicaranya 3. Astagfirullah. Gitu kan? Ya. Lalu kemudian ternyata bukan bukan pembicara semua. Ternyata satu orang urus akomodasi, urus makan, ya sudah nggak ada kegiatan. Sedangkan yang 2 orang itu adalah spiritual director, artinya cuman pembimbing rohani begitu, ya 2 orang spiritual director. Sudah, ya kita sampai ke tempat retreat, kunci dijejerin, ya silakan ambil semua begitu ya. Saya ambil kunci, saya juga nggak tahu baru pertama kali kan ke itu. Lalu waktu saya ambil, wah saya dapat satu kamar yang gede benar. Ranjangnya ada 2, saya sendiri ya di kamar saya sendiri. Ada ruang pakaian, kloset ya. Kloset itu artinya lemari ya, bukannya WC ya. Nah, lalu kamar mandi begitu ya, pemanas sendiri ya. Ranjangnya 2. Sayanya 1, bagaimana cara tidurnya? Jadi dari jam 10 sampai jam 2 di sini. Terus bangun pindah ke sini jam 2 sampai jam 6. Nah besok dari sini 4 jam pindah ke sini 4 jam gitu ya. Habis sayang dong ya, udah bayar begitu kan, nggak ditidurin gitu kan. Nah terus kita aturin dulu ya acara ya supaya semua tepat waktu ya. Nggak ada acaranya, nggak ada, cuman bilang jadi ya kita makan pagi itu jam 7:30, lalu makan siang jam 12, makan malam jam 6, lalu kita kebaktian jam 5:15, 45 menit cuman, lalu kita makan sama-sama. Udah jelas? Saya bilang sungguh mati, apa yang jelas begitu ya. Acaranya makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam. Cuma kebaktian 45 menit. Sisanya gua ngapain gitu kan. Tapi yang lain gak tanya. Saya bilang gua kalau nanya paling goblok sendiri dong. Begitu kan. Dan emang paling goblok sih sebenarnya kan gitu. Nah setelah itu kamu tentuin sendiri. Sama itu kan ada pembimbing rohani ya.
Kita bertujuh, kita dibagi dua ya, karena ada pembimbing rohani dua. Lalu kemudian kita tentuin sendiri mau ketemu sama pembimbing rohani jam berapa aja, begitu kan? Saya cepet-cepet nih datang, kalah. Ya boleh lebih cepat jadinya. Jadi ada orang satu baru saya. Terus kamu mau ketemu jam berapa? Jam 9 kan, kita makan jam 8 kan? Terus udah gitu ketemu pembimbing rohani jam 9 sampai jam 10. Terus udah sisanya kan kosong ya. Saya bisa tidur lagi apa begitu kan? Gitu. Tapi udah keduluan orang. Orang ambil jam 9. Ya saya nggak kebagian. Oke jam 10 lah begitu ya. Tunggu-tunggu cuma 1 jam. Nah terus saya tanya ya. Permisi tanya ya. Saya baru pernah ikut retreat macam ini, begitu kan? Itu kalau kami retreat biasanya setiap hari jam 8, 10 sesi 1, lalu 10 seperempat sampai 12 seperempat sesi 2, terus nanti ada sesi 3, terus nanti ada sesi 4. Kalau ikut dengan mahasiswa udah bayar, sayang kan, dibikin sesi 5, lalu bikin sesi 6. Kebanyakan sesi jadi batuk dah gitu, jangan banyak-banyak lah gitu kan. Nah ini ada sesinya, pagi cuma makan pagi, makan siang, makan malam. Buat apa saya retreat? Di rumah juga bisa makan pagi, makan siang, makan malam kan. Jadi kita ngapain aja nih? Oh terserah katanya. Loh terserah, retreat apa retreat terserah begitu kan. Saya baru dari Indonesia semalam. Saya masih jet lag nih. Saya boleh tidur enggak? Oh boleh. Mens sana in corpore sano katanya. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi kalau kamu ngantuk tidur aja. Kita baru pertama kali ya retreat boleh tidur. Begitu kan? Ya. Saya boleh duduk-duduk nggak di luar? Oh boleh, katanya gitu kan, boleh. Tapi Tuhan seperti hukum saya, sepanjang 5 hari retreat, hujan terus dingin, sehingga tidak mungkin saya jalan di kebun, duduk di kebun sana karena tempatnya basah kan, ya dan dingin sekali, begitu kan. Jadi saya tidak keluar kamar sama sekali kecuali waktu makan doang, begitu kan. Lalu ditanya lagi, boleh keluar nggak gitu? Oh boleh. Kamu ingat nggak tadi jalan masuk ya? Nah kamu keluar lagi sampai di jalan, belok kiri ya. Belok kiri ada banyak perempatan, perempatan. Semua kamu lewat sampai lampu merah pertama itu belok kanan. Nah di situ ada kafe, kopinya enak kali. Di balik kopinya apa ya? Wah di sana kopinya enak sekali katanya. Begitu kan? Saya pikir retreat apa ya saya boleh jalan-jalan. Kita kalau retreat remaja kan seluruh tempat retreat kawat duri. 150.000 volt kan. Nah, lewat mati loh ya. Nah, satu cuman jalan keluar kan. Dan di jalan keluar itu dijaga. Ada remaja keluar. Tembak mati langsung kan, pakai senapan mesin, begitu. Ini malah disuruh jalan-jalan minum kopi, retreat apaan nih, begitu kan? Nah, tapi ya sudah, saya jalanin. Tapi saya artinya baru pertama kali mengalami hal yang seperti demikian. Tapi Tuhan membuat apa? Selama 5 hari, heaven came down. Surga seperti turun ke dalam kamar saya. Kayak apa? Surga turun itu kayak apa? Saya tidak ngalamin, nanti ada putih-putih datang, pegang kepala saya, dijambak soalnya mau tidur ya. Lu jangan tidur, gue mau ngomong gitu. Akulah Yesus, begitu kan? Ya, enggak, sungguh mati enggak, begitu ya. Tidak lihat putih-putih, tidak ada suara nih ya, mendadak-dadak.
Udah gelap malam, toto suara, "Hai Hendra," gitu ya. "Sebentar lagi lo mati," gitu misalnya ya. Sungguh mati enggak denger apa-apa. Jadi audible ya, apa yang bisa kita dengar, apa yang kita bisa lihat visible, saya tidak sama sekali lihat. Tapi waktu saya masuk kamar, entah bagaimana mulainya begitu, tapi selama 5 hari itu saya rasa seperti surga turun ke dunia. Ngapain? Apa yang saya alami? Enggak ada apa-apa. Ya, tidak ada audible, tidak ada visible. Tapi waktu saya baca Alkitab, ya, saya bisa menangis. Ya, saya bisa menyanyi, saya bisa memuji Tuhan. Saya baca apa? Wah, Tuhan berbicara kepada saya. Jadi waktu itu relasi dengan Tuhan itu begitu dekat dengan Tuhan. Dan itu merubah hidup saya yang selama ini. Merubah kekristenan saya yang selama ini. Saya nggak bilang saya belum bertobat ya. Tapi saya tidak memanfaatkan apa yang dikatakan surat Ibrani. Relasi dengan Tuhan. Pada waktu saya ikut retreat itu, saya merasakan satu hubungan dengan Tuhan yang sejak saat itu mendekat kepada saya, mendekat kepada kita. Maka penulis surat Ibrani berkata, "Let us draw near." Mari kita mendekat kepada Tuhan. Itu janji Tuhan waktu menyelamatkan kita. Satu janji yang termulia, yaitu apa? Kita boleh kembali pada relasi yang sebelumnya di dalam Taman Eden, yaitu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saya 2 tahun di Amerika, terus saya bilang, saya mesti pulang. Saya akan sharekan pengalaman saya dengan gereja-gereja Indonesia. Ya, dan Tuhan izinkan hal itu. Jadi pesan Natal bagi kita, Kristus yang lahir ke dunia bukan sekedar menghapuskan dosa kita dengan darahnya, tapi dia membuka jalan satu relasi yang dekat dengan dia. We call him as friend. Kita dapat memanggil dia sebagai teman, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, ya, sebagai pribadi yang dekat dengan kita. Maukah Anda menjalankan hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kita, dan rasakan keindahan dan kebahagiaan kita di dalam berjalan bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, apakah sekedar kita merasakan Tuhan adalah Tuhan yang jauh, nun jauh di sana? He is a God away up there. Tuhan yang jauh di sana. Tidak. Dia menyelamatkan kita. Bukan sekedar menyelamatkan dari dosa. Tapi dia menyelamatkan kita untuk boleh berrelasi secara langsung dengan Tuhan yang mengasihi kita. Maukah Ibu, Bapak berjalan bersama dengan Dia? Walk with Him. Berjalan bersama dengan Tuhan. Seumur hidup kita di dalam hubungan yang dekat. Maukah Bapak Ibu sekalian seumur hidup berjalan bersama dengan Juru Selamat kita? Boleh Anda berdoa di dalam hati masing-masing. Curahkanlah kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada setiap kami yang hadir tempat ini. Buka mata kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kami. Merasakan kasih-Mu,
merasakan kebaikan-Mu, merasakan segala sesuatu, keindahan di dalam Tuhan, merasakan keintiman bersama dengan Tuhan seumur hidup kami. Sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas kami sekalian. Supaya kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Kami serahkan diri kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.